Wah, 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 halo Dokter Yanti. Halo Dokter Eklas. Apa kabar? Kabar baik. Selalu sehat ya? Ya, insya Allah sehat. Lah, lagi apa nih dok? Ya, jadi saya lagi menyiapkan 15 herbal yang bermanfaat, dokter. Oh, karena bertepatan dengan hari ulang tahun TV One yang ke-15, benar nggak sih? Betul. Oke, jadi kita bagikan 15 bahan herbal yang gampang kita dapat ya dok ya? Iya. Di rumah ya? Betul sekali. Ternyata banyak manfaatnya untuk kesehatan. Jadi ada 15. Apa aja dokter? Oke, kita mulai dari jenis rimpang-rimpangan. Yang Iya. pertama, ya, ada yang namanya jahe. Berkhasiatnya banyak. Dari mulai dia itu sebagai painkiller, dok. Anti nyeri? Anti nyeri. Oke. Jadi dia punya yang namanya kandungan zingerol, zingerol, Oke. sagaol. Nah, terutama sagaolnya ini untuk anti nyeri. Jadi ketika kita pegal-pegal habis olahraga, kita bisa gunakan minuman jahe ini untuk mengatasi nyeri-nyeri atau pegal-pegal setelah olahraga. Yang kedua, kunyit. Kunyit ini punya khasiat karena di dalamnya mengandung kurkumin. Bahwa kunyit dia berkhasiat sebagai anti radang. Dan ternyata dok, ini sudah diuji klinis juga untuk penyakit autoimun yang namanya colitis ulceratif. Oke. Ketiga? Kita coba jelaskan kencur. Nah, kencur atau cikur ini dia berkhasiat ternyata untuk obat batuk. Karena mengandung kandungan untuk ekspektoran, mengeluarkan dahak. Mengeluarkan dahak. Ya, bisa digunakan pada anak tentunya di atas 1 tahun ya, dan juga dewasa. Lanjut, ini ada namanya lengkuas. Nah, manfaatnya lengkuas, dia bisa menambah kesuburan pada pria. Sehari berapa kali minum tuh, dok? Bisa 3 kali sehari ya. Oke. Dijadikan Jangka panjang minuman. bisa ya? Ya, tapi sebetulnya ketika kita campurkan pada makanan untuk bumbu masakan juga berkhasiat kok. Nah, sekarang kita coba beralih ke bumbu dapur yang lain, yaitu bawang merah. Nah, ini hal-hal yang umum ya? Ya, bawang merah dia punya yang namanya kandungan antibakterinya, ya kan? Dan juga anti kankernya. Nah, bawang merah mungkin kita bisa gunakan sehari-hari di masakan ya, Benar. umum terjadi. Nah, nenek moyang kita mengajarkan kita kalau misalkan anak lagi demam gitu ya, masuk angin, kita bisa iris sedikit tipis-tipis bawang merah, kemudian ditambahkan minyak telon atau kayu putih, bisa dibalur. Lanjut, bawang putih temennya bawang merah. Benar. Nah, penggunaan bawang putih ini banyak sekali ya. Untuk yang pertama, dia sebagai anti radang. Terus kemudian bisa juga sebagai pengencer darah yang alami atau antikoagulan alami. Katanya untuk hipertensi sangat bermanfaat ya? Ya, ini sangat bermanfaat, itu fakta. Itu fakta ya? Ya, karena dia mengurangi lemak darah, menjaga kelenturan dari pembuluh darah, dok. Cuman ini dok, saya mau ngasih tahu cara penggunaannya yang baik dan benar ya. Kandungan alisinnya tetap utuh apabila dimakan mentah. Nah, caranya gimana kalau misalkan tidak terbiasa dengan baunya? Karena kalau dimakan mentah sangat menyengat. Kita bisa gunakan dengan cara dipanggang. Oh, itu Ya, tidak apa-apa ya dok ya? tidak masalah. Baik. Ketika dipanggang mungkin kadar alisinnya berkurang tapi tetap Masih terjaga. ada, Iya. daripada digoreng. Daripada digoreng. Oke dokter, ke-7 sekarang. Apa ini dok? Temulawak. Temulawak ini punya kandungan yang namanya santorizol. Santorizol ya? Santorizol ini sejenis minyak astiri ya. Dia khasiatnya banyak sekali. Bisa sebagai antibakteri, antivirus, dan juga meningkatkan fungsi hati, dok. Oke, tadi ke-7, sekarang ke-8 dokter. Ya, daun sirih. Nah, ibu-ibu pasti tahu daun ini. sirih. Daun sirih ini bisa mengurangi bau pada organ intim kewanitaan dan juga mengurangi keputihan. Ketika digunakan air rebusannya untuk cebokan. Baik. Jadi penggunaan luar ya dok ya? Jadi, bukan untuk yang dalam kan ya dok? Ya, untuk pemakaian dalam, daun sirih ini berkhasiat untuk mengurangi gejala batuk. Ya, dia juga mengurangi lendir-lendir pada saluran pernapasan kita sehingga gejala batuknya berkurang. Daun salam. Daun salam, baik. Ternyata daun salam ini bisa kita gunakan untuk mengobati asam urat. Jadi kalau misalkan asam urat kita tinggi, nah kita bisa gunakan 7 lembar daun salam. 7? Ya, Baik. kita rebus saja ke dalam 1 liter air selama 15 menit dengan api kecil. Kemudian Baik. kita bagi menjadi 3 gelas, diminum 3 kali 1 gelas. Tes 9, ada daun seledri. Nah ternyata daun seledri ini sudah diteliti. Bisa mengurangi tekanan darah tinggi Baik. atau obat hipertensi alami.
Nah, penggunaannya daun seledri ini bisa ditambahkan daun kumis kucing. Daun kumis kucing 1 genggam, daun seledri 1 genggam, direbus dengan air sebanyak 1 liter selama 15 menit. Kemudian kita bagi itu seperti tadi, 3 gelas. Pagi 1 gelas, siang 1 gelas, malam 1 gelas. Baik. Kedua tanaman tadi, daun seledri dan kumis kucing, ternyata sudah diujikan kepada manusia, Dok. Bisa mengurangi tekanan darah sama seperti obat standar untuk hipertensi. Ke-11 kita punya sereh. Sereh. Ya, Baik. ini adalah sereh ya. Sereh ini berkhasiat juga untuk mengurangi pegal-pegal, Dok. Terus juga selain pegal-pegal bisa mengurangi batuk. Kita punya lada. Nah, lada ya? Ini Lada. Dok, ya? Oke. Lada ini punya zat aktif yang namanya piperin. Dia menimbulkan rasa pedas. Nah, rasa pedas ini ternyata membuat kita jadi bersemangat, Dok. Jadi keluar keringat gitu ya. Karena pedas ya? Ya, itu sifatnya tonik ya, untuk meningkatkan vitalitas kita gitu. Dan juga untuk menambah daya tahan tubuh. Selain itu juga dia berkhasiat untuk menambah kesegaran. Kita punya kayu manis. Nah, ini mah Ya. umum ya? Kayu manis ini ya selain menambahkan aroma karena memang aromatik ya, tetapi juga bisa berkhasiat untuk mengurangi kadar gula darah kita. Dan juga yang selanjutnya adalah Ke-14. teh hijau. Ini juga sama. Jadi ketika kita setelah makan makanan yang tinggi karbo dan juga minum minuman yang tinggi gula, kita minum teh hijau itu bisa mengurangi lonjakan gula darah. Dan ketika kita makan yang berlemak bisa mengurangi kadar lemak darah kita. Terakhir ya dokter, ke-15. Ke-15 kita punya Pala. biji pala. Biji pala, ya. Ya, selain bagus untuk masakan, tapi juga berkhasiat ya, Dok ya. Karena pala ini ternyata obat tidur alami. Baik pemirsa, itulah 15 bahan herbal yang bermanfaat untuk kesehatan. Akhirnya saya Dr. Ekles Saya Dr. Yanti Marani, ahli herbal medik. ingin mengucapkan Selamat ulang tahun TV One yang ke-15.